Gue mulai dengan yang namanya confirmation bias. Jadi yang namanya manusia itu teman-teman, sejatinya itu selalu punya bias, termasuk masalah apa yang benar, apa yang tidak, suka ataupun tidak, benci ataupun tidak gitu. Ya, kita semua punya preferensi dan penilaian yang subjektif. Defaultnya seperti itu, bawaan pabriknya seperti itu. Itulah kenapa kita harus berpikir objektif. Karena untuk menjadi objektif, lu harus melatih diri lu. Kalau lu nggak melatih diri lu, maka selamanya yang namanya confirmation bias ini bisa mengganggu hidup lu. Dan itu sangat-sangat tidak baik, teman-teman. Apa pengaruh confirmation bias dalam hidup manusia? Seperti ini kurang lebih. Kita menilai sesuatu itu benar atau tidak, mostly itu bukan karena fakta empiris, bukti, kenyataan atau hal faktual, tapi karena keyakinan kita sendiri dalam melakukan justifikasi terhadap seseorang ataupun sesuatu. Nah, sebagian besar dari kita adalah ketika mereka sudah punya bias seperti ini, mereka akan mencari fakta empirisnya, buktinya, ataupun hal-hal yang mendukung bias yang mereka ciptakan dari awal gitu. Yang benar tuh kan sebaliknya ya, kita menilai sesuatu melihat empirikalnya dulu, buktinya, dukungan, dan lain sebagainya. Ternyata tidak, teman-teman. Manusia cenderung melakukan seperti itu, suka atau enggak, diakui atau enggak. Itulah kenapa kita bisa aja punya bukti 10%, keyakinan 100%, dan kemarahan 200%. Dan kemarahan 200% ini bisa berubah menjadi kebencian dan dilimpahkan kepada orang yang bahkan sama sekali tidak kita kenal. Yang bahkan sama sekali tidak pernah merugikan kehidupan kita. Tapi karena kita punya pelampiasan seperti ini dan ketika dapat ruangnya untuk mengungkapkan atau meluapkan kebencian dan kemarahan tadi, maka kita akan melakukannya semaksimal mungkin. Itulah momen di mana manusia yang seharusnya civilized berubah menjadi makhluk yang bahkan lebih brutal dari binatang paling kejam sekalipun. Akan bahas di topik kedua kali ini. Sebagai gambaran aja, ada bapak-bapak diduga mencuri ayam. Ayam ini ayam sabung ya. Bapak-bapak ini diduga mencuri ayam, ketahuan, dikeroyok massa habis-habisan sampai meninggal, dipukulin sampai meninggal gitu. Nah setelah dia meninggal, handphonenya berdering. Ternyata yang nelfon anaknya bilang, "Bapak di mana? Udah ketemu uangnya atau belum? Di rumah beras sudah habis." Dan setelahnya anaknya ke lokasi dan melihat kondisi ataupun jasad bapaknya dan menangis kencang gitu, menyebut bapak. Dan ini jelas meluluhlantakkan banyak perasaan dan hati masyarakat ya, terlebih untuk bapak-bapak sendiri yang punya anak gitu loh, apalagi anak perempuan gitu ya lah. Jadi janganlah kita ribut nih, wah ini kan maling ya jadi wajar. Enggak kayak gitu. Ingat, lu manusia bukan binatang gitu. Bahkan binatang pun lebih punya perasaan gitu. Tolonglah. Nah dari situasi ini tentu kita paham ya. Gue nggak yakin semua orang yang ikut mukulin atau semua orang yang melakukan hal yang kejam kepada bapak itu dari dalam lubuk hatinya benar-benar merasa peduli sama orang yang kehilangan ayamnya. Atau peduli sama lingkungannya. Enggak. Mereka melihat, ada samsak di mana mereka bisa memukul, menendang, meludahi orang. Dan orang-orang akan mewajarkan karena semua orang melakukan itu. Dan itu yang dilakukan. Ataupun ada orang yang menghasut gitu, ayo kita pukulin. Dan karena sudah diajak, akhirnya keliaran dan kebrutalan manusia yang selama ini dibalut sama yang namanya moral, etika, perasaan, pride, dan lain sebagainya itu lepas gitu loh. Karena lu nggak mungkin mukulin orang, ngeludahin orang, nginjak orang yang lu nggak suka gitu tanpa alasan. Tapi kalau ketika rame-rame orang melakukan itu, lu anggap sebagai suatu kewajaran. Apalagi lu melihat ini adalah perbuatan bersama, perbuatan kolektif ya kan. Artinya ada responsibility yang ditanggung bersama gitu, yang dibagikan. Sehingga kalau ada apapun yang terjadi, lu nggak akan merasa bersalah karena semua orang melakukan itu. Atau lu cuma merasa, gue cuma part kecil nih, nggak akan mungkin kesalahannya di gue dan nggak akan mungkin gue yang bertanggung jawab. Gue cuma nyoel doang, atau gue cuma nendang doang, atau gue cuma ngerekam doang. Dan itu yang terjadi.